Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala ali baitihi at-tajibin at-tahirin. Wa radiyallahu ta'ala anil muhajirin wal ansar wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa rzuqna ilman nafi'a. Amin ya rabbal alamin. Teman dan sahabat semuanya dimanapun berada, semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah, dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan belajar membaca kitab Hasyiah Bajuri terhadap kitab Fathul Qarib, masih bab kurban. Insyaallah ini bacaan yang terakhir. Qala al-musannifu wasy-syarihu wal-muhasyi rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihim amin ya rabbal alamin. Wa yustahabbu 'inda adz-dzabhi khamsatu asya'. Dan disunnahkan ketika menyembelih kurban. Dan disunnahkan ketika menyembelih akan 5 perkara. Nah, ini berarti kita ini judulnya beda nih. Ma yustahabbu 'inda adz-dzabhi. Ma yang disunnahkan akan dijama ketika menyembelih kurban, atau menyembelih semuanya, bisa kurban atau bukan kurban sama saja sebenarnya, cuma nanti beda di doanya sedikit. Qauluhu wa yustahabbu 'inda dzabhi ay 'inda iradatihi. Disunnahkan ketika menyembelih, maksudnya ketika mau menyembelih. Wal murad wa 'inda dzabhi mutlaqan. Bermula yang dimaksud itu ketika menyembelih secara mutlak, ay udhiyatan kanat aw ghairaha. Udhiyah ada ianya yang mau disembelih atau bukan udhiyah. Artinya sunnah-sunnah 5 ini yang beliau sebutkan nanti masuk kepada semuanya. Kita ketika menyembelih baik untuk udhiyah, akikah dan lainnya. Fahadhihi sunanu jamak. Fahadhihi sunanu tajri fil udhiyati wa ghairiha. Maka bermula ini sunnah-sunnah itu berlaku pada udhiyah, kurban, wa ghairiha dan lainnya udhiyah, illa takbira, kecuali takbir doang. Di takbir doang itu sunnah ketika menyembelih udhiyah, menyembelih yang lain enggak sunnah takbir. Bismillah Allahu akbar nanti kan. Fa innahu khasun bil udhiyati. Maka sesungguhnya takbir itu khusus dengan udhiyah. Takbir khusus dengan udhiyah. Kama nukila anin nasi, sebagaimana yang dinukil akan dia nyama dari nas, ada dalil khusus yang menyatakan ketika menyembelih udhiyah memang pakai takbir. Kan dalam hadis di atas sama wa kabbara kan? Nabi ketika menyembelih kurban sama wa kabbara. Nabi membaca basmalah dan bertakbir. Wasarraha bihil mawaridi wa ghairuh, dan telah mentasreh, menjelaskan dengannya sunnah takbir ketika menyembelih kurban oleh Al-Mawardiyu dan oleh lainnya Mawardi. Lakin sayati annahu yusannu takbiru fil aqiqah. Tetapi akan datanglah oleh buah sungguh hal dan sya'an itu yusannu takbiru, disunnahkan akan takbir pada akikah. Tapi nanti ketika beliau membahas bab akikah, di sana juga sunnah takbir ketika menyembelih akikah. Berarti pengecualian tadi kata beliau sunnah-sunnah di sini yang akan beliau sebutkan 5 ini berlaku kepada udhiyah, menyembelih udhiyah atau menyembelih apapun kecuali takbir. Takbir enggak berlaku dalam penyembelihan secara umum. Namun penyembelihan hakikah nanti juga ada sunnah takbirnya nanti di bab hakikah. Fala'alla al-murada bikaunihi mukhtassan bil udhiyati annahu la yusannu fi ghairiha wa ma ulhika biha wa huwa al-aqiqatu li'annaha mulhaqatun biha fi ghalibil ahkam. Jadi kesimpulannya, maka mudah-mudahan yang dimaksud dengan keadaannya takbir itu khusus dengan udhiyah, itu bahwasanya takbir itu la yusannu, tidak disunnahkan akan dianya takbir fi ghairiha, pada lainnya udhiyah dan pada selain yang dihubungkan akan dia nyama dengannya udhiyah, wahwa dan dia nyama yang ulhika yang dihubung dengan udhiyah itu akikah. Berarti kesimpulannya takbir itu khusus ketika menyembelih udhiyah. Artinya tidak sunnah baca takbir pada selain penyembelihan udhiyah
dan hal-hal lain yang dihubungkan dengan udhiyah, yaitu akikah. Kalau akikah itu dihubungkan dengan udhiyah, berarti sebagaimana di udhiyah sunnah baca takbir ketika menyembelih, begitu juga ketika menyembelih akikah. Li'annaha, karena akikah itu mulhaqatun biha, dihubungkan dengan udhiyah pada kebanyakan hukum. Tapi akikah dan udhiyah itu mirip-mirip dia di hukum-hukumnya. Wala yakfa anna ad-du'a bil qabuli la yajri fi ghairiha wa ma ulhika biha aidan. Dan tidak sunyilah oleh bahwa sungguh doa dengan dikabulkan itu tidak berlaku ia pada selainnya udhiyah dan pada selain ma yang dihubungkan akan dia nyama dengan udhiyah pula. Berarti kecualinya dua, dari 5 sunnah penyembelihan dikecualikan 2, takbir dan doa. Ya, karena ketika menyembelih hewan yang lain enggak ada doa supaya dikabulkan. Adapun udhiyah dan akikah nanti ada doa, Allahumma minka wa ilaika, darimu untukmu ya Allah. Ya. Kita baca dulu. Disunnahkan ketika menyembelih khamsatu asya'a, akan 5 perkara. Bal aksaru, bahkan lebih banyak. Kata Syekh Bajuri bukan hanya 5, lebih dari 5. Fa innahu qad taqaddamal kalamu ala sunanin zaidatin muta'allikatin bizzabhi fi kitabis sayd waz zabaih. Maka bahwa sungguh hal dan sya'an itu sungguh telah terdahululah oleh pembicaraan di atas sunnah-sunnah yang lebih ianya sunnah, lagi yang terhubung ianya sunnah dengan penyembelihan dalam kitab as-saidi, kitab berburu, waz-zabaih, dan kitab sembelihan. Kita udah melewatinya, nanti kita ulang. Ternyata beliau di belakang sudah membahas tentang sunnah-sunnah di ketika penyembelihan dalam bab berburu dan dalam bab sembelihan di belakangnya. Wa qala Syekhul Khatib, berkatalah oleh Syekh Khatib Syarbaini. Nah, karena Syekh Khatib Syarbaini juga memiliki hasyiah satu terhadap kitab Iqna Khatib Syarbaini. Berkatalah oleh Syekh Khatib, bal tis'atun, bahkan sunnah ketika menyembelih itu 9. Summa qala ba'dal kalami 'alal khamsati allati fi kalamil musannif wasadisu tahdidu syafrati fi ghairi muqabalatiha. Nah, kemudian berkata ianya Syekh Khatib sesudah membicarakan atas 5 alati yang ada pada kalam musannif. Artinya begini, ketika Syekh Khatib membuat hasyiah terhadap kitab Iqna, atau malah kitab Iqna itu sendiri milik Syekh Khatib, saya juga lupa. Artinya ketika Syekh Khatib di sana membahas tentang sunnah-sunnah kurban, beliau menyatakan sunnah menyembelih, bukan sunnah kurban, sunnah menyembelih itu 9. Kemudian beliau menyatakan sesudah membahas 5 yang ada dalam kalam musannif, beliau menyatakan wasadisu, bermula yang ke-6 itu tahdidus syafrah, menajamkan mata pisau fi ghairi muqabalatiha, pada bukan belakangnya mata pisau. Artinya mata pisau ditajamkan ya di mata pisaunya, bukan di belakangnya. Artinya pisaunya pisau yang tajam searah. Atau maksudnya tahdidus syufrah fi ghairi muqabalatiha, menajamkan pisau pada bukan di hadapannya hewan udhiyah. Ya. Wasabi'u imraruhu at-tahamulu 'alaiha zihaban wa iyaban. Bermula sunnah yang ke-7 itu imraruha, melalukannya pisau, wat tahamulu 'alaiha, dan menekan di atasnya pisau, zihaban nisbah pergi dan kembali. Artinya ketika kita motong agak menekan dikit, menekan pisaunya enggak diangkat kan, ditekan, digorok. Wasaminu, dan bermula yang ke-8 itu idja'uha, membaringkannya udhiyah ala syakihal aisari, di atas sisinya yang kiri. Wasyaddu qawaimi hasalasi, dan mengikat syaddu qawaimi hasalasi, dan mengikat kaki-kakinya kurban yang 3, ghairar rijlil yumna, selain kaki kanan. Kaki kanan enggak diikat kan, biar dia gampang bergerak. Wattasi'u aqlul ibili, dan bermula yang ke-9 dari sunnah menyembelih itu aqlul ibil, mengikat onta. Intaha, selesai ianya ucapan Syekh Khatib. Wabil jumlah fal adadu la yaqtadil hasra fil khamsah. Dan kesimpulannya, bilangan, maka bermula bilangan yaitu 5 di matan tadi, itu tidak menghendaki ia akan terbatas pada 5 saja. Nah, jadi adat itu tidak bermaksud bahwa sunat menyembelih cuma 5 doang, enggak, bisa lebih juga. Li'annahu la mafhuma lahu, karena bahwa sungguhnya adat itu tidak ada mafhum baginya adat. Artinya enggak bisa adat itu kita mengikuti kalau beliau menyatakan 5 ya 5 sunnah menyembelih, enggak.
lebih. Oke. Ahaduha at-tasmiyatu, bermula salah satunya 5 itu at-tasmiyah. At-tasmiyah artinya membaca bismillah. Apakah membaca bismillahirrahmanirrahim secara sempurna? Kita lihat. Fayaquluz zabihu, maka berkatalah oleh orang yang menyembelih bismillah. Bismillah. Nah, bismillah juga udah cukup. Wal akmalu, dan bermula yang paling sempurna itu bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu. Falau lam yusammi halal mazbuh. Maka jikalau tidak yusammi, tidak membaca bismillah ianya seseorang yang menyembelih. Falau lam yusammi, maka jikalau tidak membaca basmalah ianya si zabeh, halal mazbuh, niscaya halallah oleh hewan yang disembelih. Nah, karena membaca basmalah itu hukumnya sunnah kan? Oke. Kita lanjutkan. Qaulu ahaduha ay ahadul khamsati asya. Artinya bermula ucapan usahanya salah satu dari lima perkara. Qauluhu at-tasmiyah fahiya sunnatun indana. Ya, jadi tasmiyah itu sunnah di sisi kita mazhab Syafi'i. Wa yukrahu tarkuha, dan dimakruhkan meninggalkan membaca basmalah ketika menyembelih. Ya. Wa inda ghairina wajibatun, dan di sisi selain kita itu wajib. Kalau mazhab selain mazhab Syafi'i wajib membaca basmalah. Dalilnya apa mereka? Li dhahiri qaulihi ta'ala, karena zahir firman-Nya Allah Ta'ala, wala ta'kulu mimma lam yuzkar ismullahi alaih. Janganlah engkau makan dari sesuatu yang tidak disebutkan akan nama Allah di atasnya sesuatu. Nah, secara zahir memang ini ada larangan memakan sembelihan-sembelihan yang tidak disebut nama Allah. Cuma bagaimana mazhab Syafi'i menjawabnya? Wa ajaba anhu Syafi'i, yaitu menjawab darinya ayat atau darinya zahir ayat. Wa ajaba anhu, menjawab darinya zahir ayat oleh asy-Syafi'i, yaitu oleh mazhab Syafi'i, bi annal murada mimma lam yuzkar ismullahi alaihi bi an dzukira ismu ghairihi alaihi. Menjawab darinya zahir ayat oleh mazhab Syafi'i dengan bahwa sungguh yang dimaksud dari sesuatu yang tidak disebut akan nama Allah di atasnya sesuatu itu bi an dzukira, dengan bahwa disebutkan akan ismu ghairihi, akan nama selainnya Allah alaihi, di atas nama yang disembelih. Jadi ketika Allah menyatakan janganlah kalian memakan dari sesuatu yang tidak disebut nama Allah, artinya di sini bukan hanya tidak disebut nama Allah, tapi juga disebut nama selain Allah, seperti menyembelih atas nama patung misalkan. Nah, itu yang dilarang. Adapun bila dia tidak menyebut nama Allah, juga tidak menyebut nama selain Allah, menurut mazhab Syafi'inya boleh. Apa dalilnya? Apa dalilnya bahwa maksud dengan sesuatu yang tidak disebut akan nama Allah di atasnya sesuatu itu bahwa disebutkan akan nama selain Allah di atasnya sesuatu yang disembelih. Bidalili qaulihi ta'ala, dengan dalil firman Allah, wa innahu lafisqun, sesungguhnya malam yudhkar, sesuatu yang tidak disebut nama Allah itu lafisqun, kata Allah, fasik. Ya. Jadi yang disebut fasik berarti kalau dalam Al-Qur'an sesuatu yang disembelih dengan disebut nama selain Allah, bukan hanya sekedar tidak disebut nama Allah. Fa innahu ma uhilla li ghairillahi bih. Ya, beliau menjelaskan. Maka sesungguhnya sesuatu yang fisik ini itu sesuatu uhilla. Uhilla ini maksudnya disembelih. Ma uhilla, sesuatu yang disembelih akan dia li ghairillahi bih, bagi selain Allah. Jadi uhilla arti dasarnya disuarakan, yang diteriakkan. Maka sesungguhnya fisik itu sesuatu yang diteriakkan. Maksud di sini yang disembelihkan untuk selain Allah. Itu baru fasik. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, au fiskan uhilla li ghairillahi bih, atau fasik yang disembelih bagi selain Allah. Wa yadullu lidzalika aidan sababu nuzulil ayah. Menunjukkan bagi demikian bahwa yang dimaksud dengan tidak disebut nama Allah artinya disebut nama selain Allah. Menunjukkan bagi demikian pula oleh sebab turunnya ini ayat. Wa huwa annahum kanu yadhbahuna zabai'ahum bismi alihatihim summa ya'kulunaha. Wa huwa, dianya sebab turun ini ayat, wa sungguh mereka kafir Quraisy itu kanu yadhbahun, mereka menyembelih zabai'ahum. Mereka menyembelih akan sembelihan-sembelihan mereka bi ismi alihatihim, dengan menyebut nama tuhan-tuhan mereka, summa ya'kulunaha, kemudian mereka memakan akannya sembelihan.
Fanuzilatil ayatu nahyan lahum, maka diturunkan akan ayat untuk melarang bagi mereka kaum muslimin an ayyakulu, dari bahwa makan mereka mimma sammau, dari sesuatu yang menyebut oleh mereka di atasnya sesuatu alihatahum, makan tuhan-tuhan mereka. Bi khilafi ma lam yusamma alaihi aslan, dengan sebalik ma yang tidak disebutkan. Dengan sebalik ma yang tidak disebutkan di atasnya ma. Dengan sebalik ma yang tidak yusamma, yang tidak disebutkan nama di atasnya ma aslan sama sekali. Fayahillu, maka halal ianya ma. Artinya di sini tadi, makanya dalam mazhab Syafi'i itu ketika orang menyembelih enggak menyebut apapun, nyembelih doang, halal. Yang enggak boleh menyebut nama selain Allah. Itu maksudnya dengan sebalik ma yang tidak disebutkan di atasnya ma. Yang tidak disebutkan nama Allah di atasnya ma aslan sama sekali. Fayahillu, maka halal ianya ma. Li'anna tasmiyata sunnatun indana, karena membaca basmalah itu sunnah di sisi kita mazhab Syafi'i, kama alimta, sebagaimana Anda telah tahu. Qauluhu, ucapan syarih, fayaqulu zabih, maka berkatalah oleh si zabih, orang yang menyembelih. Artinya berkata bismillah, atau paling sempurna bismillahirrahmanirrahim. Ilah tafri'un ala tasmiyah. Artinya fayaqulu ini tafri' di atas basmalah. Kalau memang yang pertama sunnahnya basmalah, maka fayaqulu, berkatalah oleh orang yang menyembelih bismillah atau bismillahirrahmanirrahim. Wa qauluhu bismillah ay iniktasara 'alal aqalli. Artinya ucapan syarih bismillah maksudnya jika dia membatasi ia di atas minimal. Kalau ngambil minimal ya bismillah. Kama yadullu alaihi qauluhu, sebagaimana yang menunjukkan kepadanya oleh ucapannya syarih, wal akmalu bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau kita baca yang sempurna bismillah, bismillahirrahmanirrahim, berarti bismillah doang namanya akal, minimal. Fal akmalu kamaluha, maka bermula yang paling sempurnanya basmalah itu kamaluha, sempurnanya basmalah. Qauluhu falau lam yusammi, bermula ucapan syarih, maka jikalau tidak membaca basmalah, ianya si zabih, si penyembelih, halal mazbuh, halallah oleh hewan yang disembelih, ma'al karahati, bersama makruh. Li'annahu yukrahu tarkut tasmiyati amdan kama marra, karena bahwa sungguh hal dan sya'an itu dimakruhkan akan meninggalkan membaca basmalah sengaja, sebagaimana yang telah lalu. Ya, kita udah paham di atas kan, sunnah memang lawannya makruh. Kalau sunnah baca basmalah berarti makruh tidak membaca. Alhamdulillah. Qauluhu wasani ay minal asya'il khamsah. Yang kedua dari 5 sunnah menyembelih yaitu as-salatu 'alan nabi, berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti bismillah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ya. Wa yukrahu ay yajma'a baina bismillah wa ismi rasulih. Dan dimakruhkan bahwa mengumpulkan ianya si zabih antara nama Allah dan nama rasulnya. Bahkan ada yang mengharamkan ini. Ya, bismillah wasmi rasulillah misalkan. Bismillah wasmi Muhammad. Nah, ini makruh. Ya. Wasalisus istiqbalul qiblati bidzabihah, bermula yang ketiga itu menghadap kiblat dengan zabihah, dengan hewan yang disembunyi. Hewan yang disembunyi. Dengan hewan yang disembelih dihadapkan ke kiblat. Ay yuwajjihu zabihu madbahaha lil qiblah. Artinya menghadapkan oleh orang yang menyembelih akan sembelihannya bagi kiblat, wa yatawajjahu huwa aidan, dan menghadap oleh dianya orang yang menyembelih pula ke kiblat. Artinya hewan dihadapkan ke kiblat, penyembelih juga menghadap kiblat. Kemudian kita lanjutkan dulu warabi'u at-takbir. Bermula yang keempat itu membaca takbir ay qablat tasmiyah, sebelum membaca basmalah, wa ba'daha, dan sesudahnya membaca basmalah 3 kali. Berarti di duluan takbir, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, bismillahirrahmanirrahim, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, langsung qiraah. Bermula yang keempat itu takbir, artinya sebelum membaca basmalah dan sesudahnya basmalah 3 kali, kama qalal Mawardi, sebagaimana berkatalah oleh Mawardi. Qauluhu as-salatu 'alan nabi. Ya, bermula ucapan syarih as-salatu 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu wayundabu jam'us salam. Nah, disunnahkan akan mengumpulkan salam bersamanya salat pula. Ya, jadi panjang nih. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, bismillahirrahmanirrahim, Allahumma shalli Muhammad.
Allahumma shalli wa sallim, kita gabung ya. Ada selawat, ada salam. Itu maksudnya disunnahkan akan mengumpulkan salam bersamanya salat pula. Nah, karena membaca selawat itu sunnah ketika menyembelih, berarti wa yukrahu tarkuha amdan, dimakruhkan akan meninggalkannya sholat amdan sengaja, kat tasmiyah, persis hukumnya seperti tasmiyah. Ya. Qauluhu wa yukrahu ay yajma'a baina ismillah wa ismi rasulih. Ucapan syarih yukrahu ay yajma'a baina ismillah wa ismi rasulih ay bi ay yaqula, dengan bahwa berkata ia bismillah wasmi Muhammadin bil jarri. Nah, ini makruh, bismillah wasmi Muhammadin bil jarri. Makruh karena paham menyamakan, ya kan? Mentasyrikkan. Nah, bahkan ada yang bilang haram malah kan. Ini fayukrahu ma'ahil lidzabihati in kasadat tabarruka, ini. Maka dimakruhkan akan dianya mengumpulkan antara nama Allah dan nama Nabi bersama halal sembelihan. Halal in kasadat tabarruka, jika bermaksud ia akan mengambil berkah. Jika bermaksud ia bertabaruk dengan nama Nabi, artinya dia menyembelih dengan nama Allah. Bismillah maksudnya aku menyembelih dengan menyebut nama Allah. Wasmi Muhammadin, dan aku bertabaruk dengan nama Nabi Muhammad. Nah, ini makruh dan sembelihan boleh dimakan. Wa yuhramu alaihi in atlaka ma'ahil lidzabiha, dan diharamkan di atasnya bila mengitlak ia, enggak niat apa-apa. Bismillah wasmi Rasulillah, enggak niat apa-apa. Menggabungkan itu hukumnya haram. Ma'ahil lidzabiha, bersama halal sembelihan. Sembelihan masih halal juga. Kama fi allati qablaha, sebagaimana pada allati yang ada ayatnya allati sebelumnya ini, artinya niat tabarruk. Sebagaimana yang ada ayatnya pada allati sebelumnya allati. Ya. Sebagaimana yang ada ayat pada allati sebelumnya allati, kan? Maksudnya sebelum itlaq. Jadi menyebut nama Allah, nama Nabi, tujuannya menyebut nama Nabi untuk tabarruk. Halal. Tapi kalau enggak niat apa-apa, haram, perilakunya haram, sembelihan tetap boleh dimakan. Tapi kalau niat untuk tasyrik, menyekutukan, haram, berarti enggak boleh dimakan sembelihannya. Ini ada. Wa in qasadat tasyrika kafara wa hurrimatiz zabihatu. Dan jika bermaksud ia akan tasyrik, menyekutukan, ya kan? Menyembelih atas nama Allah dan menyembelih atas nama Nabi. Nah, ini bermaksud ia akan menyekutukan, kafara kafiriyah wa hurrimatiz zabihah, dan diharamkan akan sembelihan. Hadza huwal muawwalu alaih, bermula ini itulah yang dipegangi di atasnya ini. Hadza huwal muawwalu alaih, bermula ini, dianya ini, itulah yang dipegang di atasnya ini. Inilah pendapat yang dipegang. Kama fi hawashil khatib, sebagaimana yang ada dalam hasyiah khatib. Ada pendapat lain yang menyatakan menggabungkan saja sudah haram. Ada banyak pendapat di sini khilaf. Cuma beliau sudah merangkum semuanya, mengambil yang paling kuat, yaitu halal dimakan. Makruh menggabungkan nama Allah dan nama Nabi bila maksud dengan nama Nabi tabaruk. Sembelihan halal dimakan. Bila enggak ada maksud apa-apa, haram hukumnya, namun sembelihan masih boleh dimakan. Tapi bila maksud tasyrik, maka haram dimakan. Jadi kafir. Wa ma qalahu al-Muhashi min annahu fi suratil itlaqi yukrahu wa fi surati qasdi tabarruki la yukrahu wa la tuhramu az-zabihatu fihi ma dhaifun. Berulama yang berkata akan jamak oleh Muhashi Syekh Barmawi daripada bahwa sungguhnya jamak. Ini jamak maksudnya menjamak nama Nabi dan nama Allah. Daripada bahwa sungguhnya jamak pada surah itlaq itu dimakruhkan akan dia jamak. Syekh Barmawi menyatakan kalau itlaq tidak bermaksud untuk tabaruk dengan nama Nabi, itu makruh. Sementara di sini kan beliau menyatakan kalau itlaq haram. Dan pada surah bermaksud berkah, tidak dimakruhkan akan dianya ijma, akan dianya jama'. Pada gambaran atau pada surah bermaksud untuk tabaruk dengan nama Nabi, tidak dimakruhkan. Di sini kalau bermaksud tabaruk makruh. Kan berbeda. Dan tidak diharamkan akan sembelihan pada keduanya, benar. Itu dhaifun. Nah, jadi berulama yang mengatakan akan nyama oleh Syekh Barmawi itu dhaifun khabarnya.
Apa yang dikatakan oleh Syekh Barmawi daripada bahwa sungguhnya jamak mengumpulkan nama Nabi dan nama Allah pada gambaran itla itu dimakruhkan akannya jamak, dan pada gambaran bermaksud tabaruk itu dimakruhkan akan ianya jamak, dan tidak diharamkan akan sembelihan pada keduanya dua surah, itu pendapat dhaif. Baqiya ma law qala bismillah wasmu Muhammadin birrafa wa hukmuhu annahu la yuhramu bal wa la yukrahu. Dan tersisalah oleh ma jikalau berkata ianya seseorang. Tinggal satu surah lagi. Tersisalah oleh ma jikalau berkata ianya si zabeh penyembelih bismillah wasmu Muhammadin birrafa. Dia membaca bismillah wasmu Muhammadin, bukan bismillah wasmi Muhammadin. Kalau baca wasmi pasti majrur kan? Nah, ini yang jadi masalah di atas sekarang. Bismillah, kemudian wasmu Muhammadin, yang satu dia rafa, ismu Muhammad. Nah, bagaimana hukumnya kalau baca bismillah wasmu Muhammadin? Wa hukmuhu annahu la yuramu, bermula hukumnya jamak seperti ini, itu tidak diharamkan ia, bal wala yukrahu, bahkan tidak dimakruhkan akan ia jamak seperti itu. Kenapa? Ali annahu la ihama fihi, karena bahwa sungguh jamak itu tidak ada waham padanya jamak. Jamak yang seperti ini nggak ada waham tasyrik. Karena kalau tasyrik kan harus diataf. Ataf dengan waw kan, menunjukkan mutlak jamak. Tapi kalau wasmu Muhammadin maksudnya ini isti'naf baru. Aku menyembelih dengan menyebut nama Allah dan bermula nama Muhammad, itu terserah khobarnya. Bermula nama Muhammad itu apa namanya? Mutabarakun fi, itu yang diharapkan berkah dengannya. Kama qalahul allamatu Ibnu Qasim, sebagaimana nama yang berkata akannya oleh Allamah Ibnu Qasim. Nah, benar enggak seperti itu? Kemudian qauluhu istiqbalul qiblati bidzabihah, menghadapkan kiblat dengan sembelihan. Ai bimadbahiha, dengan sembelihannya. Nah, kama afadahu syarih, sebagaimana nama yang mau difaedahkannya oleh syarih dengan ucapannya syarih, ay yuwajjihud dzabih madbahaha, artinya menghadapkan oleh orang yang menyembelih akan sembelihannya, akan menyembelihnya maksudnya. Menghadapkan oleh orang yang menyembelih madbahaha, akan tempat sembelihnya hewan, maksudnya muka hewan doang ya. La wajhaha, bukan wajahnya udhiyah. Apa maksudnya? Menghadapkan oleh orang yang menyembelih akan sembelihannya, akan tempat sembelihannya, lehernya. La wajhaha, bukan wajahnya, bukan wajahnya. Menghadapkan oleh si zabih akan tempat sembelihannya zabihah, bukan wajahnya zabihah. Zabihah bermakna mazbuh, hewan yang disembelih. Menghadapkan oleh orang yang menyembelih akan tempat menyembelihnya hewan, bukan wajahnya. Artinya lehernya yang dihadapkan ya. Arah penyembelihan yang mau disembelih, lehernya bagian menghadap ke kiblat. Mukanya terserah. Kayak kita menghadap kiblat kan dengan dada ya. Ini berarti bagian yang mau disembelih. Atau hewan seluruhnya. Hewan seluruhnya maksudnya. Nah, boleh juga ini menghadapkan oleh orang yang menyembelih mazbahaha, akan menyembelihnya hewan yang mau disembelih. Itu yang dihadapkan hewan seluruhnya, bagian perut hewan berarti. Nah, kan itu depan hewan kan kalau udah ditidurkan, bukan mukanya. Wa qauluhu wa yatawajjahu huwa aizzabih. Ucapan syarih dan menghadap oleh dia, artinya orang yang menyembelih juga menghadap kiblat. Wa rabi' minal asya'il khamsah at-takbir. Bermula yang keempat dari perkara yang lima itu takbir. Walau maratan, walaupun sekali. Sekali bin nadri li asli sunnah, dengan dilihat kepada asal sunnah sekali udah cukup. Allahu akbar, bismillah, Allahu akbar, Allahumma shalli ala Muhammad.
Wa amma bin nadhri li kamaliha, adapun dengan dilihat bagi sempurnanya sunnah, fasalasud 3 kali. Aman nih. Wal khamisu ad-du'a bil qabul. Bermula yang kelima itu berdoa dengan diterima. Fa yaqulu zabihu, maka berkatalah oleh orang yang menyembeli, Allahumma hadhihi minka wa ilaika, ya Allah, hadhihi minka, ini udhiyah dari engkau, wa ilaika, dan kepada engkau, fataqabbal, maka terima olehmu ya Allah. Ai hadhil udhiyatu ni'matun minka alayya. Artinya bermula ini udhiyah itu nikmat daripadamu kepadaku ya Allah. Fataqarrabtu biha ilaika, dan aku mendekat dengannya nikmat atau dengannya udhiyah. Yang udhiyah itu merupakan nikmat. Aku mendekat dengannya nikmat atau dengannya udhiyah kepada engkau ya Allah. Fataqabbalha minni, maka terima olehmu akannya udhiyah dariku. Wala ya'kulul mudahi syai'an minal udhiyatil manzurah, dan tidak memakan oleh orang yang berkurban akan sedikit pun dari udhiyah yang dinadarkan. Nah ini. Faqaulu syarih, maka bermula ucapan syarih ay qablat tasmiyah. Tadi anjuran bertakbir sebelum membaca basmalah. Wa ba'daha, dan sesudah membaca basmalah, salasan 3 kali. Jadi bertakbir sebelum tasmiyah atau sesudahnya, innama huwa bin nadhri li kamaliha, hanya saja dianya takbir itu dengan melihat bagi sempurnanya sunnah. Nah, jadi kalau artinya boleh bertakbir dimanapun, misal tartib kita robah boleh, cuma nggak kamal, ya kan? Fayaqulu, maka berkata oleh orang yang menyembeli, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Wa yazidu ba'da salisah, dan menambah ya sesudah yang ketiga, walillahil hamd. Nah, menambah ya si zabeh sebelum yang ketiga, sesudah yang ketiga, walillahil hamd sebelum tasmiyah, wa ba'daha, dan sesudahnya tasmiyah. Allah, berarti kalau kita atur begini, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma taqabbal minna. Allahumma hadhihi minka wa ilaika fataqabbal. Baru langsung. Fala yunafi anna asla sunnati yahsulu bi marratin qablaha wa marratin ba'daha. Maka tidak ternafilah oleh bahwa asal sunnah itu hasil ianya asal sunnah dengan sekali sebelum tasmiyah dan sekali sesudahnya tasmiyah. Jadi kalau asal sunnah sekali takbir udah sudah dianggap melakukan sunnah. Balawik tasora ala maratin wahidah, bahkan jika kalau membatasi ya di atas 1 kali doang, cukup ya membatasi ya di atas 1 kali doang. Cukup, artinya bismillah, Allahu akbar, bismillahirrahmanirrahim boleh, atau bismillahirrahmanirrahim, Allahu akbar, Allahumma shalli ala Muhammad, udah. Kama yaf'aluhun nas, sebagaimana melakukan akannya oleh manusia. Fa innahum yaqulun, sungguhnya mereka semua itu mereka berkata bismillah, Allahu akbar, udah ya. Wal khamisu minal asya'il khamsah, bermula yang kelima dari perkara-perkara yang 5 itu ad-du'a bil qabul tadi kan. Berdoa untuk diterima. Ayyad'a wallaha bi ayyataqabbala minhu, bahwa berdoa ia kepada Allah dengan bahwa mengabulkan ya Allah darinya. Fa yaqulu zabih, maka berkatalah oleh orang yang menyembelih, Allahumma ya Allah, minka hadhil udhiyah, hadhil udhiyatu ni'matun sadiratun minka. Artinya bermula ini kurban itu nikmat yang terjadi ia dari engkau ya Allah. Kama bayanahu syarih, sebagaimana menjelaskan akannya oleh syarih, ba'du sesudahnya. Qauluhu wa ilaika taqarrabtu biha ilaika, aku mendekat dengannya udhiyah kepada engkau. Kama bayanahu syarih ba'du aidan, sebagaimana menjelaskan akannya oleh syarih sesudahnya pula. Kenapa beliau mengulang lagi ya? Sudah dipahami di luar. Fataqabbalha, maka terima olehmu akannya udhiyah minni ya Allah, ya karim, wahai zat yang maha dermawan. Wala ya'kulu, ini udah hukum lain. Wala ya'kulu ay la yajuzul aklu, tidak boleh baginya oleh makan udhiyah manzurah. Fa in akala syai'an gharimahu, maka jika memakan ia akan sesuatu, niscaya membayar ia akannya sesuatu yang dimakan. Kalau dia makan kurban nazar berarti bukan harus potong kurban lain, enggak. Dia menggantikan sejumlah yang sudah dia makan tadi. Wa qauluhu al-mudahi wa kadza man talzimuhu nafaqatu. Enggak boleh orang yang berkurban makan kurban. Orang yang menjadi tanggungannya juga enggak boleh. Demikian pula orang-orang yang wajib kepadanya oleh nafkahnya siman. Keluarga kita juga enggak boleh makan kurban nazar. Kurban nazar ada 2 di belakang kan, nazar hakikat atau pada manzilah nazar. Makanya beliau menyatakan lagi, qauluhu minal udhiyatil mandurah, enggak boleh makan dari udhiyah yang dinazarkan, hakikatan. Baik nazar sebenarnya
Kama law qala, sebagaimana jikalau berkata ia seseorang, lillahi alayya an udhhiya bihadhihi, bagi Allah di atasku bahwa aku berkurban dengan ini. Ini benar-benar nazar. Fahadhihi muayyanatun bin nadri ibtidaan, maka bermula ini hewan tadi itu ditentukan dengan nadar di permulaan. Wa kama law qala, dan sama juga sebagaimana jikalau berkata ia, ya, lillahi alayya udhiyatun, bagi Allah di atasku itu satu udhiyah, summa ayyanaha, kemudian menentukan ya akannya udhiyah. Sesudah demikian kan, ini namanya tadi sebelumnya dalam zimmah, enggak menentukan hewan dari awal, tapi dalam tanggungan. Ya Allah, kalau anak saya sembuh misalkan, saya berkurban 1 ekor kambing, cuma kambingnya enggak ditunjuk dari awal, kemudian baru ditunjuknya kambing ini buat nazar saya, itu dianggap wajib juga, enggak boleh makan. Fahadhihi muayyanatun amma fi zimmah, maka bermula ini itu ditayinkan dari ma yang ada ia dalam zimmah, namanya dalam tanggungan. Jadi baik nadar secara hakikat atau nadar secara hukum, dua-duanya enggak boleh dimakan. Mana contoh nadar secara hukum? Kama law qala, sebagaimana aja kalau berkata ya hadhi udhiyatun, ini kurban. Nah, beda lagi kalau ini rencana mau saya kurbankan, ada rencana kan? Ini beda, ini kurban. Berarti dia menjadikan itu sebagai kurban. Ini dianggap pada hukum nazar. Au ja'altu hadhi udhiyatan, atau aku menjadikan akan ini hewan akan sebagai kurban. Nah, dianggap jadi wajib juga. Fahadhihi wajibatun bil ja'li, maka bermula ini itu wajib dengan ja'li, dengan dijadikan. Lakinnaha fi hukmil mandurah, nah tetapinya ini kurban tadi itu pada hukum yang dinazarkan, kama marah, sebagaimana yang lalu ya. Handafa i'tiradul muhasyi biqaulih, maka tertolaklah oleh protes Syekh Barmawi dengan ucapannya Syekh Barmawi, lau qala al wajibah lakana aula wa am. Jikalau berkata ianya musannif al wajibah, sungguh ada ianya ucapan musannif itu lebih utama dan lebih umum. Jadi beliau protes di sini. Tidak boleh makan oleh orang yang berkurban dari udhiyah al wajibah, bukan dari udhiyah yang manzurah. Jadi kata Syekh Bajuri, enggak, udah benar ini dari udhiyah yang dinazarkan, udah benar, karena yang dinazarkan ini ada dua. Ada nazar secara hakikat atau ada nazar secara hukum. Dua-duanya enggak boleh dimakan oleh orang yang berkurban dan oleh keluarganya yang wajib ditanggung nafkah olehnya. Wal hadiyul manzuru wadamul jabarani kal udhiyatil manzurah, dan bermula hadiah yang dinazarkan dan bermula dam jabran, dam untuk menambal ketinggalan fardu haji, itu kal udhiyatil mandurah, sama seperti udhiyah yang dinazarkan. Fala yajuzu lahul aklu min dzalik, maka tidak boleh baginya seorang oleh makan darinya, baik hadiah atau dam kan. Ini khusus yang di Mekah. Ya, kita enggak boleh dimakan. Wa kadzalikal aqiqatul manduratu wat tabkhatul mandurah, demikian pula enggak boleh makan itu akikah yang dinazarkan dan masakan-masakan yang dinazarkan. Wal mukhallisu min dzalika ayyudhiya bi ukhra, dan bermula yang bisa menyelamatkan dari demikian itu bahwa berkurban ya dengan yang lain. Jadi kurban dengan yang lain, kurban 1 ekor kambing, kurban nazar, tambah lagi 1 ekor yang lain. Walaupun dicampur berarti boleh dimakan, karena yang dimakan nanti dimaksud bukan bagian kurbannya, bukan bagian nazarnya. Bermula yang menyelamatkan dari demikian itu bahwa berkurban ya dengan yang lain. Kalau berkurban dengan yang lain tidak dicampur, memang nggak ada masalah. Kita potong 2 kambing, satu kambing nazar wajib. Ya udah kita bagikan, kita potong lagi, kemudian kita makan, itu nggak perlu dibahas kan. Ini ceritanya kalau kita campur misalkan. Bermula yang menyelamatkan dari demikian itu bahwa berkurban ya dengan yang lain, au yuhdi ukhra, atau menghadiahkan ia akan yang lain, au ya'iku bi ukhra, atau berakikah ia dengan yang lain, dengan hewan yang lain, au yatbakhu tahfukatan ukhra, atau memasak ia akan masakan yang lain, zaidah, yang lebih ianya masakan alal wajibah, di atas wajib. Berarti ini kelihatannya kan dicampur nih. Kayak akikah misalkan. Kita bernazar akikah 1 ekor kambing. Kita beli 2 ekor kambing, kita potong, masak bareng-bareng misalkan kan. Separuh dari masakan itu wajib, separuhnya sunnah boleh dimakan. Kayak juzul aklu minha, maka boleh baginya seorang oleh makan minha, darinya semua. Li'annaha, karena bahwa sungguhnya semua yang dimakan itu zaidatun alal wajibah, lebih di atas yang wajib. Karena yang wajib 1 kambing, kita memotongnya 2 ekor kambing.
Atau akikah 1 kambing, yang kita masak 2 ekor kambing, berarti ada bagian yang bukan wajib yang boleh kita makan. Kelihatannya seperti itu walaupun dicampur. Walahu ma'al qarahati kama qalahul Mawardiyu syarbul labanil fadili an waladil udhiyah. Boleh baginya seseorang bersama makruh sebagaimana mengatakan akannya oleh Mawardi. Boleh baginya seorang bersama makruh oleh apa? Boleh syarbul laban, oleh minum susu yang lebih hanya susu dari anak udhiyah, anak kurban. Ini kita kurban induknya, tiba-tiba induknya melahirkan. Nah, kan? Atau kita berkurban, kita bernazar ini saya akan menyembelih hewan ini. Ternyata sebelum masa kurban dia melahirkan anaknya. Nah, berarti anaknya kan juga harus dikurbankan. Nah, maknya kurban wajib, anaknya juga wajib dipotong. Enggak boleh dimakan, tapi ada pengecualian. Kalau susunya boleh. Nah, itu maksudnya. Dan boleh baginya seseorang bersama makruh oleh minum susu fadil yang lebih ya susu dari anak udhiyah. Walau wajibatan, sekalipun ada ianya anak udhiyah itu wajib. Walahu sakyuhu ghairuhu bila iwadin. Dan boleh baginya seseorang itu memberi minumnya seseorang. Walahu sakyuhu. Dan boleh baginya seseorang itu sakyuhu memberi minumnya susu. Ghairahu akan lainnya seseorang bila iwadin dengan tanpa bayaran. Boleh juga susu itu kita berikan untuk orang lain untuk diminum. Tapi jangan dijual. Kalau dijual nggak boleh. Itu maksudnya. Walahu sakyuhu, boleh baginya seseorang itu memberi minumnya susu ghairahu akan lainnya seseorang dengan tanpa ganti. Walahu aklu waladiha ba'da zabhihi wujuban fi waqtil udhiyah in kana waladal udhiyatil wajibah 'alal mu'tamad. Boleh baginya seseorang itu makan anaknya kurban sesudah menyembelihnya si anak. Nisbah wajib pada waktu udhiyah. Boleh baginya seseorang itu memakan anaknya udhiyah sesudah menyembelihnya si anak, nisbah wajib pada waktu udhiyah. Ingkana, jika ada ianya si anak itu waladal udhiyatil wajibah, jika ada ianya si anak itu anak kurban wajib di atas pendapat mu'tamad. Jadi kurban tadi ya udah kurban, kita kurbankan bernazarkan induknya. Kemudian anaknya juga lahir. Karena kalau bukan kurban wajib nggak boleh hewan hamil di atas kan. Tapi kalau hewan kita tentukan dari awal memang dalam keadaan nggak hamil, kemudian hamil nggak apa-apa. Nah, kemudian hamil, dia melahirkan sesudah kita menyembelih induknya, kemudian menyembelih anaknya juga. Anaknya wajib disembelih berbareng dengan induknya. Anaknya itu boleh dimakan. Nah, ini boleh baginya seorang itu makan anaknya udhiyah sesudah menyembelihnya anak, nisbah wajib. Jadi hukum menyembelih anak udhiyah itu wajib disembelih pada waktu udhiyah induknya. Jika ada ianya si anak itu anak dari udhiyah yang wajib. Berdasarkan pendapat mu'tamad boleh dimakan. Li'annahu min fawaidiha, karena bahwasanya si anak itu dari faedah-faedahnya udhiyah. Kalabani, sama seperti susu juga tadi boleh diminum. Khilafan li Syekhil Islam, khilaf bagi Syekhil Islam Zakaria Al-Ansari fi qoulihi, pada ucapannya Syekhul Islam, bi annahu la yajuduluh akluh, dengan bahwa sungguh hal dan sya'an itu tidak bolehlah baginya seseorang oleh makannya anak udhiyah. Kama la yajudulul aklu min ummihi, sebagaimana yang tidak boleh baginya oleh makan min ummihi dari ibunya si anak. Ibunya enggak boleh makan kurban wajib, anaknya juga enggak boleh. Wa yumkinu hamluhu alama iza matat ummuhu. Jadi Syekh Zakaria menyatakan enggak boleh dimakan anaknya. Bagaimana cara memahami ucapan Syekh Zakaria biar enggak bertentangan? Oh, kata beliau begini, kata Syekh Bajuri. Wa yumkinu hamluhu alama iza matat ummuhu, mungkinlah oleh hamalnya ucapan Syekh Zakaria kepada bila matilah oleh induknya si anak. Jadi sebelum disembelih induknya udah mati, berarti anaknya akan menggantikan posisi induknya. Ketika itu anaknya nggak boleh lagi dimakan karena bukan lagi faedah, tapi dia menggantikan maknya. Ya, mungkinlah oleh memahaminya ucapan Syekhul Islam, alama iza matat, di atas bila matilah oleh induknya si anak. Fayuhramu alaihi, maka haram kepadanya orang yang berkurban oleh makan minhu darinya anak. Kenapa? Liqiyamihi maqamaha, karena berposisinya si walad maqamaha pada makamnya ibu. Hina izin, ketika itu ibunya mati.
Walaisa fi dzalika tadhiyatun bihamilin. Dan tidaklah pada demikian itu berkurban dengan yang hamil. Itu tidak dianggap berkurban dengan yang hamil. Fa innal hamla qabla infisalihi la yusamma waladan. Lianna fa innal hamla, karena hamil sebelum infisalnya hamil itu tidak dimakan akan dia hamil akan anak. Karena anak sebelum lahir enggak disebut walad ya. Walad baru disebut walad ketika hamil itu sudah lahir. Ini panjang benar ini. Akhirnya nggak kelar juga ini. Masya Allah, panjang banget Asia. Luar biasa. Fasuratul mas'alati annahu infasala minha qabla tadhiyah biha. Bermula gambaran masalah itu annahu, bahwa sungguhnya anak itu infasala, lahir ianya anak minha darinya udhiyah qabla tadhiyah, sebelum menyembelih dengannya udhiyah. Artinya sebelum disembelih anak itu lahir. Ala annahu law nadarat tadhiyati biha wa kanat hamilan au ja'alahu diyatan kadzalik au tara'a hamluha ba'da dzalik fiha lam yadurra. Berdasarkan di atas bahwa sungguhnya hal dan sya'an itu, jikalau bernazar yang seorang akan berkurban dengannya hewan dan ada ianya hewan itu hamil, atau menjadikannya seorang akannya hewan yang hamil akan sebagai kurban seperti demikian, au tara'a, atau datanglah oleh kehamilannya hewan, sesudah demikian pada keduanya lam yadurra, niscaya tidak mudarat ia. Artinya gambaran masalah di atas, anak si hewan itu infisal ia. Lahir ianya si anak darinya hewan kurban, darinya udhiyah, sebelum menyembelih dengannya hewan udhiyah. Di atas bahwa sungguhnya seseorang, jikalau bernazar ia akan berkurban dengannya hewan dan ada ianya hewan itu hamil. Hewan hamil. Atau menjadikan ia akannya hewan akan sebagai udhiyah kadzalik, demikian dalam keadaan hamil. Hewan hamil. Kemudian kita menjadikannya sebagai kurban. Menunjuk kah? Maksudnya menentukan. Ini ya Allah, kalau sembuh anak saya ini saya kurbankan. Kalau ditunjuk begitu kan nggak apa-apa, hamil juga. Atau menjadikan ia akannya hewan akan sebagai udhiyah kadzalik. Kadzalik sedang hamil juga kita jadikan dia, bukan kita nadarkan. Kita ja'al tuh. Hadhihi udhiyah kita katakan. Atau datanglah oleh kehamilannya. Awal nggak hamil. Ketika kita nazar nggak hamil, kemudian hamil. Nggak apa-apa, hanya berdasarkan nggak apa-apa itu, makanya nanti kalau lahir anaknya boleh dimakan. Tapi Syekh Zakaria Al-Ansari menyatakan nggak boleh. Pendapat Syekh Zakaria Al-Ansari itu kita pahami, kalau maknya mati berarti anaknya menggantikan posisi maknya. Begitu lebih kurang. Ini agak agak ruwet. Fa in ja'at waqtul udhiyati wa hiya hamilun dhabaha udhiyatan. Maka jika datanglah oleh waktu udhiyah, padahal dianya hewan itu yang hamil, dhabaha, niscaya menyembelih ia akannya hewan udhiyatan sebagai udhiyah walaupun dalam keadaan hamil. Wa in jaa ba'dan fisaliha, wa in jaa ba'dan fisalihi zabahaha wa dhabiha waladaha wujuban. Dan jika datang ianya waktu, jadi fa'il jaa kembali waktu. Tadi jika tibalah waktu udhiyah sementara hewan sedang hamil, langsung disembelih. Jika datang ianya waktu udhiyah sesudah lahirnya si walad, menyembelih ia akannya hewan dan menyembelih ia akan anaknya hewan nisbah wajib. Pas waktu udhiyah hewan itu sudah melahirkan, maknya disembelih, anaknya juga disembelih. Ini baru wa yajuzu lahu akluhu, boleh baginya oleh makannya si anak tadi. Bi khilafi ma law ayyana amma fi dhimmah hamilan. Dengan sebaliknya jikalau mentakyin ia dari ma yang ada inyama dalam dhimmah, hal keadaannya ma itu yang hamil, fa innahu, maka bahwa sungguhnya ta'yin la yasihu, itu tidak sah ya. Jadi kalau kita menentukan hewan hamil dari awal nggak boleh. Maksudnya begini, ya Allah, kalau anak saya sembuh saya akan berkurban. Kemudian sesudah itu baru kita tunjuk hewan yang hamil. Ini nggak boleh. Tapi kalau dari awal nggak hamil,
Atau hewan hamil tapi kita menyebutkan ini udhiyah saya, nah itu jadi wajib disembelih juga karena dianggap nazar. Nah, kalau nazar sebelumnya kan walaupun aib, hewan beraib juga nggak apa-apa. Nah. Wa ma law ayyanaha ilan fahamilat ba'da dzalika summa jaa waqtul udhiyah fala yadhbahuha wa hiya hamilun. Nah, jadi ini masih bikhilaf. Dengan sebaliknya jikalau menentukan ia dari ma yang ada ma dalam tanggungan hal keadaan ma yang hamil, maka bahwa sungguhnya ma ayyana ya, atau ma fid dhimmah dalam keadaan hamil itu tidak sah ya. Dan dengan sebaliknya jikalau menentukan ia akan si hail, hail ini lawan dari hamil. Dengan sebaliknya jikalau menta'yinkan ia akan hewan yang hail, enggak hamil. Ini hewan kurban saya. Nah, oh bukan. Ini ceritanya begini. Dengan sebaliknya jikalau menta'yin ya dari dhammah, dari zimmah. Ya Allah kalau anak saya sembuh saya motong seekor kambing. Kemudian dia menta'yin ini kambingnya. Kambingnya ditunjuk dalam keadaan hamil. Itu nggak boleh. Nggak sah. Harus ta'yin yang tidak hamil. Atau jikalau menta'yin ya akan si hail. Ketika dia menunjuk, ya Allah kalau anak saya sembuh saya potong seekor kambing. Ini kambingnya. Kambingnya nggak hamil. Jikalau menta'yin ia akan si hail enggak hamil, fahamilat. Kemudian hamil ia si hail. Ba'da dzalik sesudah demikian dita'yin. Sumaja waktu udhiyah. Kemudian begitu hewan itu hamil, datanglah oleh waktu udhiyah. Enggak sempat melahirkan sudah datang waktu udhiyah. Fala yadhbahuha, maka tidak menyembelih ia akannya hewan tadi padahal dianya hewan itu dalam keadaan hamil. Walahu jaddu saufiha wa wabriha wa sya'riha in darraha bakauha. Boleh baginya seseorang oleh jaddu, oleh mencabut saufnya, bulunya hewan kurban. Jadi sauf ini bulu domba. Wa wabruha, kalau wabar ini bulu onta namanya wabar. Sabit baginya seseorang itu jaddu memotong sauf, bulunya domba. Wa wabruha dan wabarnya domba, wabar juga bulu, maksudnya bulunya onta. Wa sya'ruha dan rambutnya. Bagaimana salah cara mengartikan? Sabit baginya seseorang itu menalik saufnya udhiyah, wabruha dan wabarnya udhiyah, wa sya'ruha dan rambutnya udhiyah. Indarraha jika membahayakan akannya udhiyah, bakauhu oleh tersisa semuanya sauf, wabar dan syair. Cuma istilahnya begini. Sauf ini maksudnya bulu. Bulu siapa? Bulu udhiyah, yang udhiyah itu domba. Kalau wabar ini bulu juga, bulu udhiyahnya onta. Kalau sya'ru ini bulu udhiyah, yang udhiyahnya kambing, ma'zain. Nah, itu biasanya. Nah, boleh memotong rambutnya kan? Atau bulunya. Kalau enggak dipotong misalkan membahayakan hewan. Sakit atau segala macam lid darurah. Wa illa jika tidak membahayakan, fala yajuzzuhu, maka tidak memotong ia akannya semua bulu-bulu. Ingkanat wajibatan, jika ada ianya udhiyah itu wajib. Jika udhiyah wajib bulunya jangan dipotong. Kenapa? Lintifa'il masakin bihi inda dzabhi, karena dapat mengambil manfaat oleh orang-orang miskin dengannya bulu-bulu di ketika disembelih nanti. Walintifa'il hayawani bihi fi daf'il adza, dan karena bermanfaatlah hewan dengannya bulu-bulu pada menghilangkan kemudaratan darinya hewan qabla dzabhi, sebelum disembelih. Karena bulu itu juga bermanfaat untuk hewan itu sendiri kan, biar hewan itu enggak kedinginan. Walahu isti'maluha fi ma la yadurru, boleh baginya seorang itu menggunakannya bulu-bulu, kadang-kadang pakai tas muannas, kadang-kadang mudzakkar. Boleh baginya seorang itu menggunakannya bulu-bulu fima la yadurru, pada ma yang tidak mudarat ia. Wa i'aratuha, dan boleh baginya seorang itu meminjamkannya bulu-bulu kadzalik, demikian pada tempat yang tidak mudarat. La ijaratuha, tidak boleh baginya seorang itu menyewakannya bulu-bulu tadi, li'annaha bai'un lil manafi', karena ijarah itu dianggap menjual bagi manfaat. Namanya menjual hewan kurban enggak boleh dijual. Bahwa la yajuz, dan dianya baik itu tidak boleh ya li syai'in minha, bagi sesuatu minha darinya udhiyah. Kama saya tukurul musannaf, sebagaimana yang akan menyebut akannya oleh musannaf di depan.
Ya, tidak boleh makan dari udhiyah mandurah sedikit pun. Bal yajibu alaihi tasadduqu bi jami'i lahmiha. Bahkan wajib kepadanya orang yang berkurban oleh bersedekah dengan semua dagingnya udhiyah. Falau akharaha fatalifat, maka jikalau mentakhirkan ia akannya udhiyah, fatalifat, maka rusak ia. Nah, lazimahu damanuhu, lazim akannya oleh membayarnya. Wajib kepadanya oleh bersedekah dengan semua dagingnya udhiyah. Semua daging harus dibagi-bagikan. Oh, enggak dibagi dulu, ditunda. Maka jikalau mentakhirkan ia akannya udhiyah. Jadi udhiyah di sini maksudnya dia mentakhirkan membagi daging. Fatalafat, maka rusak ia daging. Bau, busuk segala macam. Wajib kepadanya oleh membayarnya. Wajib kepadanya oleh membayarnya daging. Wajib daging dibayar. Bal yajibu alaihi tasadduq, bahkan wajib kepadanya oleh bersedekah dengan semua dagingnya udhiyah. Wajil diha, kulitnya udhiyah. Wa waqarniha, tanduknya udhiyah. Semuanya harus disedekahkan. Kalau kala, maka jikalau berkata ayahnya syarih bi jami'iha, dengan semuanya, lakana aula, sungguh ada ayahnya perkataan yang lebih aula biar enggak panjang. Bal yajibu alaihi tasadduqu bi jami'iha, dengan semuanya udhiyah, bukan semua dagingnya, semuanya daging, tanduk apapun. Lebih ringkas. Li'annahu, kenapa kata beliau kalau seandainya syarah menyatakan bijami'iha itu lebih bagus. Li'annahu yajibu tasadduqu bijami'i jizah, karena bahwa sungguh hal dan sya'an itu wajiblah oleh bersedekah dengan semua bagian-bagiannya udhiyah. Walaysa lahu ayyan tafi'a bijildiha, tidak boleh baginya seorang bahwa mengambil manfaat dia dengan kulitnya udhiyah, au karniha, atau tanduknya udhiyah, bi khilafil mutatawwi' biha, dengan sebalik yang bertatawu dengannya udhiyah. Falahu ayyan tafi'a bijildiha, maka boleh baginya seorang bahwa mengambil manfaat dia dengan kulitnya udhiyah yang tatawu, ka ayyaj'alahu farwah, seperti bahwa menjadikan ia akannya kulit akan farwah. Apa farwah? Farwah kayak timba gitu ya, atau tempat air. Walahu i'aratuhu, dan boleh baginya oleh meminjamkannya kulit. Kama lahu i'aratuha, dan sebagaimana yang boleh baginya seorang itu meminjamnya. Kenapa i'arah duanya? Mungkin satunya ijarah apa? Walahu i'aratuha kama lahu i'aratuha. Baginya seseorang itu i'aratuha, meminjamkannya kulit, sebagaimana baginya seseorang itu i'aratuha, meminjamkannya farwah. Ya. Kulit dijadikan farwah, dijadikan tas atau botol. Nah, kemudian boleh botol itu dipinjamkan, sebagaimana kulit juga boleh dipinjamkan. Ya. Harus diambil kesimpulan ini. Soalnya inilah kata orang, kalau kita baca hasyiah kadang kita nggak dapat apa-apa. Kenapa? Keder, nggak ada kesimpulan. Karena terlalu panjang pembahasan. Makanya kita harus paham matan terlebih dahulu sebenarnya, baru kita baca hasyiah. Memang sebenarnya hasyiah nggak dibaca. Hasyiah itu dimasukkan dalam penjelasan matan. Nah, cuma karena ini kita belajar baca ya. Lebih ke belajar memahami ibarat. Falau akhara, makanya kalau mentakhirkan ia akannya udhiyah, fatalifat, maka hilang ianya udhiyah atau rusak, lazim makanya oleh zamanuhu. Lazim makanya oleh membayarnya udhiyah, maksudnya al-mandur yang dinazarkan. Wal aula zamanuha, yang lebih baik itu zamanuha pakai dhamir muannas kan, kama fi ba'dhin nusahi, sebagaimana pada sebahagian naskah. Wala yu'zaru fit ta'khiri law adimatil fuqara, dan tidak diberi uzur dalam mentakhirkan sekalipun tiadalah oleh fakir. Enggak boleh kita mentakhirkan udhiyah, mentakhirkan penyembelihannya atau mentakhirkan pembagiannya. Ini mentakhirkan penyembelihan ya. Walau enggak ada fakir miskin, tetap harus disembelih. Awim tana'u min akhdhi lahmiha, atau mereka tidak mau dari mengambil dagingnya udhiyah, enggak ada yang mau daging, tetap harus dipotong. Kenapa mereka enggak mau mengambil daging? Likasratil lahmi misalkan, karena kebanyakan daging fi ayyamit tadhiyah, pada hari-hari pemotongan. Semua orang berkurban, banyak banget daging. Siapa kita kasih daging, orang enggak mau lagi. Kurban tetap harus dipotong. Fayalzimuhu zabhu fi tilkal ayyam. Wajib kepadanya oleh menyembelih pada hari-hari itu juga, hari-hari udhiyah.
Summa yudakhiruhu, kemudian menyimpan ya akannya dagingnya disimpan. Ya. Bagaimana disimpan misalkan kalau disimpan busuk bagaimana? Lakin idza asyrafa ala talafi bil idkhar. Tetapi bila menghadap ianya daging kepada rusak dengan sebab disimpan, kalau disimpan rusak membusuk. Fahal yabi'uhu wa yafidu samanahu, maka apakah menjual ia akannya daging dan memelihara ia akan harganya? Apakah daging yang sudah dipotong bisa dijual, kemudian harganya diambil, kemudian baru nanti dibagikan ke fakir miskin? Au yukaddiduhu, atau mengeringkan ia akannya daging. Ya, yukaddiduhu, mengeringkan ia akannya daging, menjadikan apa namanya itu yang daging kaleng itu? Kornet. Yukaddiduhu, mengeringkan ia akannya daging, menjadikan kornet. Wa yudakhiruhu, dan menyimpan ia akannya daging, kadidan, dalam keadaan sebagai kadid, daging kering. Nah, kalau banyak banget ya orang yang berkurban, nggak ada yang mau nerima. Sementara kurban wajib dipotong, sudah dipotong diapain? Dijual, disimpan uangnya, atau disimpan dagingnya, diawetkan. Nah, wal aqrabu al awal, belum mula pendapat yang lebih dekat itu yang pertama, yaitu dijual. Nah, mungkin karena zaman dulu alat pengawetnya kali ya. Hakaza nukila an Syabra Malasi, demikianlah dinakalkan dari Syabra Malasi. Artinya dijual, harganya yang dibagikan. Wal aqrabu indi asani, bermula yang lebih dekat di sisiku itu yang kedua, kata Syekh Bajuri, yang kedua aja dijadikan daging kering, li salamatihi minal bai'il mumtani, karena selamatnya yang kedua dari jual yang terlarang. Nah, karena kan pada dasarnya kurban dilarang jual, jadi kita jadikan daging kering aja. Wa in kana qad yuwajjihul awwalu bi jawazihi lid-darurah. Wa in kana qad yuwajjahul awwalu, sekalipun adalah kadang-kadang dikuatkan akan yang pertama, diwajahkan akan yang pertama, dihadapkan akan yang pertama, bijawazihi, dengan bolehnya yang pertama karena darurat. Sekalipun adalah, ini kelihatan kana begini kayak kana zaidah. Wa in qad yuwajjahu, sekalipun adalah, sungguh dihadapkan akan yang pertama, diwajahkan, maksudnya kuat pendapat pertama dengan kebolehannya yang pertama karena darurat. Sekalipun pendapat pertama kayaknya kemungkinan kuat juga, artinya boleh juga dijual karena darurat di sini. Kalau nggak dijual kan membusuk. Nah, tapi beliau lebih memilih untuk dijadikan dendeng, daging kering. Benar nggak seperti itu? Perkiraan saya ini selesai, sekali baca lagi ternyata enggak, panjang benar ya. Sekali lagi penutup. Sampai di sini, moga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Walhamdulillah wal afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.